warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Saya ini di buku bagaikan kata pengantar atau mukadimah untuk pembedahan lebih dalam, pengkajian lebih luas. Materi-materi pengajian itu diserahkan dan saya serahkan kepada ahli ilmu, mereka yang punya wewenang untuk menjelaskan ilmu kepada kita. Jika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar, ilmu yang terpuji, ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab dan sunnah. Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana saudaraku seiman seislam? Insya Allah saudaraku semua dalam keadaan sehat walafiat, mensyukuri, menikmati apa-apa yang datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjutkan episode kemarin, masih seputar ilmu. Inilah dahsyatnya Islam, hebatnya Islam. Kok bicara Islam harus dengan ilmu. Orang nggak berilmu nggak boleh bicara tentang Islam, karena itu kehinaan bagi dirinya. Karena Allah telah memerintahkan kepada manusia di Al-Quran yang artinya, jika engkau tidak tahu, bertanyalah kepada ahlinya, yaitu ahli tentang sesuatu itu. Siapa lagi kalau bukan ulama poros Nabi, ahli ilmu. Ilmu ketat. Islam masalah ilmu ketat, nggak boleh sembarangan, nggak boleh suka-suka, nggak boleh. Ilmu didasari oleh hujah, data, fakta yang akurat, yang memiliki validasi. Al-Quran, hadis. Insya Allah kita semua dalam keridhaan Allah. Jangan bosan mengaji. Walaupun melalui video ini udah termasuk mengaji kita. Inilah kehebatan teknologi, kehebatan urusan dunia. Hebat. Menjadi sarana untuk dakwah, menyampaikan risalah ke berbagai penjuru dunia. Bagaimana saudaraku yang ada di Malaysia? Insya Allah kita semua sama jika mentaati, menuruti Al-Quran dan hadis sunnah Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Insya Allah kita sama. Mau di Brunei, mau di Arab Saudi pun sekalipun, kalau sama manhaj kita, rujukan kita buat Al-Quran dan sunnah Rasulullah sama. Yang berbeda itu kan hawa nafsu, pendapat, akal pikiran. Ini yang memecah belah Islam. Kalau semua ormas-ormas Islam yang ada di dunia, rujukannya hanya kitabullah, Al-Quran, As-Sunnah Rasulullah, sama. Cuman setan iblis kagak ridho. Tidak ridho para setan-setan dari jenis manusia. Karena di dalam perbuatan maksiat itu banyak bisa menghasilkan uang, banyak bisa menghasilkan harta. Percayalah ngomong saya, segala sesuatu yang mengandung kemaksiatan mudah mendapatkan uangnya. Saya udah ngalami itu semua. Kalau saya ceritakan di sini nggak baik, kurang elok. Segala kemaksiatan yang dilarang Allah dan Rasulnya mudah cara dapat uang di situ. Bisa hidup kaya raya, hura-hura, pesta pora. Oleh karena itulah Rasulullah mengatakan, dunia ini laksanakan penjara bagi orang yang beriman.
Orang beriman diatur langkahnya dengan hukum. Tidak melampaui batas. Tak boleh melampaui batas. Ada hukum yang membatasi perbuatan orang-orang beriman. Insya Allah, ilmu Islam sangat ketat. Tidak boleh sembarangan bicara Islam. Tidak boleh jika tidak didasari ilmu. Mari kita ikuti. Kita dengarkan ahli ilmu menjelaskan tentang ilmu. Abdul Hakim bin Amir Abdan. Lihatlah kebesaran ilmu ini dan kebesaran ahli ilmu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan haditsun hasan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengabarkan kepada kita bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah ta'ala wa ma walahu wa 'aliman aw muta'alliman." Dunia ini, kata Nabi, ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat apa yang ada di dalamnya, jadi jauh dari rahmat Allah, illa kecuali zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dalam arti yang luas, wa ma walahu, dan yang serupa dengannya, yakni dalam ketaatan kepada Allah, wa aliman, dan orang alim, atau muta'alliman, atau pelajar. Semuanya terlaknat. Ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, terlaknat segala isinya. Maksud terlaknat adalah jauh dari rahmat Allah, kecuali ingat kepada Allah, zikrullah dalam arti yang luas. Di antara zikrullah adalah majlis zikir seperti ini, dan yang serupa dengannya dalam rangka taat kepada Allah, seperti seorang berangkat di waktu pagi mencari nafkah untuk keluarganya karena memenuhi kewajiban yang Allah telah wajibkan kepadanya, bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Ini tidak terlaknat, ini termasuk fi sabilillah. Dan aliman, orang alim, karena orang alim ini mengajarkan ketaatan kepada Allah, mengajarkan manusia dari menyembah patung, batu-batu yang dibuat oleh tangan-tangan kotor manusia, tangan-tangan kotor mereka, jadi menyembah Allah. Wa muta'alliman, dan pelajar, pelajar dan pelajar. Imam Ahmad pernah ditanya, sampai mana kita belajar? Sampai ke dalam kubur. Luar biasa hadis yang mulia ini. Perhatikan lagi hadis yang lain. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilman, sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah." Barang siapa berjalan menuju satu tempat untuk mencari di dalamnya ilmu, lihat, yabtaghi fihi 'ilman, mencari, dituntut ilmu itu, dicari, niscaya Allah akan melapangkan, memudahkan baginya jalan menuju surga, yakni memberikan taufik, sebagaimana pembahasan kita sebelum ini. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridha bima yasna', dan sesungguhnya para malaikat mengembangkan sayap-sayap untuk para penuntut ilmu, karena rela dengan apa yang ia lakukan, yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Malaikat senang. Wa innal 'alima
la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma'. Dan sesungguhnya orang alim itu dimohonkan ampun oleh penghuni langit dan penghuni bumi, sampai ikan-ikan yang ada di air pun memohonkan ampun untuknya. Wa fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan orang alim dari orang ahli ibadah adalah seperti kelebihan bulan atas bintang-bintang yang cahayanya. Wa innal ulama warathatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama, dan sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar dan tidak juga dirham. Wa innama warrathul ilm, para nabi tidak lain melainkan mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mengambilnya, sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang sangat besar, bagian yang sangat mewah sekali. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, lain-lain ahlul hadis, dan dinyatakan sahih oleh sebagian ulama. Hadis yang lain yang sangat besar sekali yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah la yaqbidu al-'ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas, walakin yaqbidu al-'ilma biqabdi al-'ulama, hatta idza lam yubki 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilm fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari dada-dada hamba-Nya begitu saja. Akan tetapi Allah mencabut ilmu, mengangkat ilmu dengan dimatikannya para ulama, sehingga apabila tidak tinggal seorang pun alim, niscaya manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin mereka yang bodoh-bodoh, lalu mereka ditanya, maka mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Dalam salah satu riwayat Bukhari, fa'aftau bi ra'yihim, mereka berfatwa dengan akal pikiran mereka semata, yang menunjukkan mereka tidak memiliki ilmu. Hadis yang sangat agung, hadis yang sangat besar, hadis yang sangat tinggi, mengajarkan kepada kita agar senantiasa kita berdekat-dekat dengan orang-orang yang alim, berdekat-dekat dengan para ulama sebelum ilmu ini dicabut, dan menunjukkan bahwa ilmu din setiap hari berkurang. Apabila kita melihat semacam ilmu bertambah, maka itu bukan ilmu syar'i. Karena yang namanya ilmu syar'i akan berkurang terus. Karena para ulama pasti akan mati. Mati satu ulama, diangkatlah ilmu sebagian ilmu. Mati lagi yang lain, diangkat lagi sebagian ilmu. Mati lagi yang lain, diangkat lagi sebagian ilmu. Dan begitu seterusnya. Maka para ulama mengatakan, hendaklah kita bersegera menuntut ilmu dari orang-orang yang alim, bukan orang-orang yang jahil. Jadi orang-orang yang mengerti tentang din, dan agar ilmu kita memiliki keberkahan, ilmu nafi, ada buahnya, maka hendaklah kita memenuhi persyaratan dan adab-adab ilmiah.
Al-Imam Al-Bukhari di kitab Sahih. Sengaja saya bawa kitab Sahih Bukhari karena beliau di kitab Sahihnya ini memberikan judul kitab dengan Kitabul Ilm. Hampir setiap imam ahlul hadis di kitab-kitab mereka ada Kitabul Ilm. Dimulai dari Amirul Mukminin fil Hadis, Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian disusul oleh sahabat dan murid beliau, Imam Muslim. Ada Kitabul Ilm. Kemudian oleh sahabat mereka, Al-Imam Abu Dawud, Kitabul Ilm. Kemudian oleh tilmid, murid terbaik Al-Imam Al-Bukhari, murid terbaik Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam At-Tirmidzi, di kitab Sunan, di kitab Jami', Kitabul Ilm. Kemudian Al-Imam Ibn Majah, Kitabul Ilm. Al-Imam An-Nasai di Sunanul Kubra, bukan di Al-Mujtaba, di Sunanul Sughra, Sunanul Kubra, Kitabul Ilm. Dan seterusnya para a'immah memberikan bab khusus dan Kitabul Ilm. Demikian pentingnya dan sangat mendasarnya ilmu itu. Saya bawa yang tertinggi, yang terbesar. Karena kitab Sahih Bukhari adalah sesahih-sahih kitab sesudah Kitabullah Al-Quran. Beliau memberikan bab raf'il ilmi wa zuhuril jahli, bab diangkatnya ilmu dan dampaknya, nyatanya, terang-terangan kebodohan. Beliau membawakan hadis sahih. Inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda hari kiamat, ayyurfa'al ilm, diangkatnya ilmu, wa yathbutal jahl, dan ditetapkannya kejahilan, wa yushrabal khamr, dan diminumnya khamr, wa yadhharaz zina, dan nampaknya perzinahan. Kesini. Dalam riwayat yang lain juga dari jalan yang sama, dari jalan Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ay yakilla al-'ilm wa yadhharu al-jahlu." Sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda hari kiamat sedikitnya ilmu dan nampaknya kebodohan. Berdasarkan hadis yang mulia ini, maka kita mengetahui bahwa ilmu agama setiap hari berkurang, tidak bertambah, berkurang, sedikit. Kebodohan makin hari makin bertambah, makin naik, makin nampak, makin teguh, makin tetap. Karena itu sungguh satu kerugian yang sangat besar ketika seorang muslim atau keluarga muslim tidak paham mengerti akan din. Untuk dia amalkan, untuk dirinya. Karena semakin hari semakin berkurang, maka apabila ada ilmu yang bertambah, semakin hari semakin naik, maka itu bukan ilmu syar'i. Dan kita saksikan ilmu-ilmu kauniyah, ilmu-ilmu dunia semakin hari semakin canggih. Di awal tahun 90-an tidak ada HP. Nah, sekarang bumi di genggaman kita, di dalam genggaman kita. Sahih? Saya. Nih,
Mau telepon kemana? Silakan. Makin naik, makin naik, makin naik. Ilmu syar'i, ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ini ilmu. Al-ilmu, kata ulama, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Dari sini bercabanglah seluruh ilmu-ilmu itu. Makin hari makin berkurang, makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Tapi ilmu dunia makin hari makin naik, persis seperti yang Nabi SAW sabdakan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis yang mulia ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian dan kerasulan beliau, bahwa apa yang beliau katakan benar, terjadi, pasti terjadi. Wa yakillul ilm, akan semakin sedikit ilmu itu. Maka kita berada di zaman yang sedikitnya ilmu itu. Berapa besar pengetahuan yang saya miliki, yang antum miliki? Setitik. Oleh karena itu celaka dan celaka sekali ketika seseorang yang bukan alim, bukan pelajar, bersombong di hadapan para ulama. Biasanya orang-orang yang seperti ini takjub terhadap dirinya. I'jab. Padahal ilmu. Kenapa ilmu itu berkurang? Dijelaskan di hadis sebelumnya kan, biqabdil ulama, diwafatkannya para ulama yang memiliki ilmu, para ulama. Barangkali ini tidak cukup waktu kita untuk membahas, barangkali lain waktu kita akan lanjutkan lagi. Udah kita dengarkan sama-sama penjelasan yang terperinci, yang detail tentang ilmu pengetahuan dalam Islam oleh ulama poros Nabi, ahli ilmu Abdul Hakim bin Amir Abdad. Begini hebatnya manusia yang berilmu ini. Begini spesifiknya ilmu, luasnya ilmu, dalamnya ilmu. Masih banyak yang tak suka kepada beliau. Saya sangat yakin, kuat dugaan saya, siapa saja yang tidak suka dengan dakwah ulama poros Nabi Abdul Hakim bin Amir Abdad adalah setan-setan dari jenis manusia. Setan-setan dari jenis manusia. Mereka benci sama Abdul Hakim bin Amir Abdad. Mereka tidak suka dengan dakwah-dakwah Abdul Hakim bin Amir Abdad. Karena Abdul Hakim bin Amir Abdad membongkar segala tetek bengek yang berhubungan dengan kemaksiatan kepada Allah. Setan-setan dari jenis manusia yang suka berbuat maksiat kepada Allah. Berulang kali saya katakan, bukan tak boleh ziarah kubur, yang tak boleh meminta kepada orang yang udah mati di dalam kuburan. Biasa ada kuncen-kuncennya itu. Biasanya ada begitu. Bahkan di sekitar pemakaman kuburan-kuburan yang dianggap keramat, banyak para pengemis-pengemis berkeliaran. Bagaimana pengemis itu meminta-minta? Karena mereka tidak berilmu. Tidak mengerti hukum mengemis. Bagi pengemis, bagi peminta-minta kelak di akhirat, akan mencakar wajahnya dengan kukunya yang terbuat dari tembaga. Hancur, kembali lagi, dicakar lagi dengan kuku dari tembaga. Itulah hukuman bagi orang yang meminta-minta. Bagi pengemis, apabila itu sepi, pengelola kuburan keramat nggak dapat pemasukan. Hilang income. Mereka pun marah, berantai marahnya.
Si A ke si B, si B ke si C ke si D, sampai ke tokoh-tokoh agamanya yang terpengaruh dan ikut marah kepada ulama poros Nabi. Kemudian dicap Wahabi, gembong Wahabi. Mudah ya memponis, mengecap. Udah jelas ditegakkan, disampaikan ilmu oleh ulama poros Nabi Abdul Hakim bin Amir Abdan. Insya Allah orang yang akalnya tajam, hatinya bersih dan sehat, akan bisa membedakan mana ulama pewaris Nabi, mana ulama usuk, ulama perusak, menyebarkan kerusakan dan kejahatan. Insya Allah, saudaraku seiman seislam, yakin aku seyakin-yakinnya, kalian adalah orang-orang yang berakal sehat, berhati bersih, sehingga ikhlas dan termasuk muklisin menerima kebenaran as-sunnah Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manab. Terus kita pakai pepatah. Apa kata pepatah? Biarkan anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Biarkan mereka tidak suka kepada kita, tapi kita tetap aktif mengikuti pengajian majelis taklim Kitabul Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah, Allah selalu melindungi kita kemanapun pergi. Insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.